Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Noktavioni, NIM 21246, berasal dari kelompok 6 Ilmu Kalam. Baiklah, saya akan membacakan materi pada poin C dan D. C. Ajaran pokok kaum Mu'tazilah. Ada 5 ajaran pokok yang menjadi prinsip utama aliran Mu'tazilah. 1. Yaitu At-Tauhid atau Kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang usik. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Satu-satunya sifat Tuhan yang betul-betul tidak mungkin ada pada makhluknya adalah sifat Qadim. Paham ini mendorong kaum Mu'tazilah untuk meniadakan sifat-sifat Tuhan yang mempunyai wujud sendiri di luar zat Tuhan. Menurut paham ini, tidak berarti bahwa Tuhan tidak diberi sifat-sifat. Tuhan bagi kaum Mu'tazilah tetap Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hidup, dan sebagainya. Tetapi tidak dapat dipisahkan dari zat Tuhan. Dengan kata lain, sifat-sifat itu merupakan esensi Tuhan. Bagi kaum Mu'tazilah, paham ini mereka munculkan karena keinginan untuk memelihara kemurnian kemahaesaan Tuhan. Yang kedua, al-adil, yaitu keadilan. Bagi kaum Mu'tazilah, paham ini mereka munculkan karena ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil seadil-adilnya. Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Yang ketiga yaitu al-wa'd wal-wa'id atau janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dapat dikatakan adil jika ia tidak memberi pahala pada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Keadilan menghendaki supaya orang bersalah diberi hukuman berupa neraka dan orang yang berbuat baik diberi hadiah berupa surga, sebagaimana dijanjikan Tuhan. Yang keempat yaitu al-manzilah bainal minzilatin atau posisi di antara dua posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Pembuatan dosa besar bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka bukan pula mukmin, karena iman mereka tidak lagi sempurna. Penempatan ini bagi kaum Mu'tazilah berkaitan dengan iman. Iman bagi kaum Mu'tazilah bukan hanya sekedar pengakuan dan ucapan saja, tetapi juga perbuatan. Dengan demikian, pembuat dosa besar tidak beriman, tidak juga kafir, seperti yang disebutkan terdahulu. Yang kelima, amal makruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Ajaran dasar kelima ini, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat, dianggap sebagai kewajiban bukan hanya oleh kaum Mu'tazilah saja, tetapi juga oleh golongan umat Islam lainnya. Perbedaan yang terdapat antara golongan-golongan itu adalah tentang pelaksanaannya. Apakah perintah dan larangan cukup dijalankan dengan penjelasan dan seruan saja, atau perlu diwujudkan dengan paksaan atau kekerasan? D. Yaitu metode kalam aliran Mu'tazilah. A. Tentang status pelaku dosa besar. Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi dia fasik, dan ditempatkan tidak di surga dan tidak pula di neraka, tetapi menempatkan suatu di antara dua tempat yang dikenal dengan satu dasar dari ajaran Mu'tazilah, yaitu manzilah bain al-manzilaitain. Menurut Mu'tazilah, yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas, sedangkan dosa kecil yaitu ketidakpatuhan yang ancamannya tidak tegas dalam nas. B. Yaitu tentang iman dan kufur. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat dikenal dengan manzilah bain al-manzilatain. Setiap pelaku dosa besar menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertobat, maka ia dimasukkan ke dalam neraka, namun siksanya lebih ringan daripada siksaan orang-orang kafir. C. Tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia.
Perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik, namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan buruk tersebut. Perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah sepaham dengan aliran Qadariyah tentang perbuatan manusia. Manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. D. Yaitu tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada hanya zatnya. Semua sifat-sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. E. Yaitu tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Aliran kalam rasional yang menekan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Dengan demikian, manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatan tanpa ada paksaan sedikit pun dari Tuhan. Dengan kebebasan itulah manusia dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tidak adil jika Tuhan memberikan pahala atau siksa kepada hambanya tanpa mengiringnya dengan memberikan kebebasan terlebih dahulu. Maka hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia serta adanya hukum alam atau sunatullah yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.